kami sudah sangat tenang. Sebanyak 110 anggota Babinsa dari Kodim 0831 Surabaya Timur yang bertugas sebagai tracer menjalani vaksinasi COVID-19. Diharapkan dengan suntik vaksin ini bisa terhindar dari COVID-19. Bertempat di Rumah Sakit DKT Gubeng Pojok Surabaya yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL milik TNI, sebanyak 110 prajurit TNI dari Kodim tipe A 0831 Surabaya Timur melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini difokuskan kepada anggota Babinsa sebagai tracer COVID-19, sebab para Babinsa tersebut yang masuk ke permukiman warga serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tracer tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 serta membantu perangkat desa mulai dari kepala desa, ketua RT dan RW hingga tokoh masyarakat dalam menerangkan tata cara menangani pasien COVID-19 sesuai ketentuan. Harapan kami dan seluruh prajurit bahwa vaksin ini memang sangat penting karena keterkaitan tugas Babinsa di lapangan ya, yang cenderung setiap hari kita melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, baik itu operasi justisi di jalan. Vaksinasi untuk TNI ini menjadi bahasan kita di Dialog Titik Tengah kali ini bersama Majen TNI Suharyanto selaku Pangdam 5 Brawijaya. Seperti diberitakan sebelumnya ini Pak Suharyanto bahwa untuk Babinsa sendiri ini masih aktif terjun di masyarakat walaupun sudah divaksin begitu. Saat ini peran mereka seperti apa untuk masyarakat sendiri nih Pak, untuk TNI khususnya Kodam 5 Brawijaya? Sejak dicanamkan PPKM Mikro 1 sampai 4, perintah langsung dari pimpinan TNI, Babinsa ini menjadi tracer. Ya. Tracer artinya membantu Satgas COVID di tingkat yang paling kecil, RT, RW, dan desa dalam melacak atau menemukan orang-orang yang dicurigai terinfeksi COVID-19. Nah, di Jawa Timur ini alhamdulillah sudah ada embrio daripada PPKM, yaitu namanya Kampung Tangguh. Nah, di dalam Kampung Tangguh atau PPKM Mikro tersebut, para kepala desa mempunyai posko di situ. Ya. Kemudian ada tempat isolasi. Kemudian ada tempat lumbung-lumbung pangan. Ya. Kemudian masuk keluar kampung dijaga, baik oleh petugas keamanan wilayah tersebut dan dikoordinir oleh para Babinsa. Nah, Babinsa itu sebagai tracer itu tujuannya seperti itu. Misalnya ada masyarakat atau orang baru yang masuk ke kampung, ya, kan Babinsa kenal semua. Seorang Babinsa itu rata-rata wilayah tanggung jawabnya satu desa. Misalnya satu desa itu ada 5-10 RW. Dari 5-10 RW kan tidak semuanya merupakan daerah yang harus diawasi secara intensif terkait COVID-19. Ya. Ada beberapa RT RW yang menjadi pokok perhatian seorang Babinsa. Nah, begitu Babinsa tahu, ini kayaknya ada orang baru masuk ke kampung, makanya segera dicek apakah yang bersangkutan ini aman atau tidak terkait dengan COVID-19. Ya. Nah, di pos-pos itu oleh Babinsa disiapkan juga alat-alat untuk mendeteksi. Kalau sekarang sudah ada rapid antigen minimal. Nah, yang orang yang baru masuk itu dicek supaya tidak menularkan kepada masyarakat yang ada di kampung tersebut. Itu tracer itu. Ya. Dan para Babinsa ini sudah melaksanakan pelatihan oleh Dinas Kesehatan, sehingga rata-rata walaupun mereka bukan seorang latar belakang pendidikannya kesehatan, tapi sudah bisa lah apa yang harus dilakukan. Betul. Paling sedikit seperti yang saya ceritakan tadi itu. Misalnya ada penjual masuk, penjual ini kan biasanya kalau di kampung sudah tahu ini penjual bakso namanya Pak Ahmad gitu. Ya. Nah, itu harus yakin, Mbak, bisa yakin kalau dia udah aman, dia sudah pernah di rapid antigen. Tapi siapa tahu ada pedagang asongan baru masuk ke kampung itu, ada saudaranya masyarakat di situ. Itulah yang tugas Babinsa
untuk tracer itu maksudnya begitu. Ya, dan salah satu upaya yang dilakukan untuk saling jaga antara TNI dan juga masyarakat adalah dengan proses vaksinasi ini. Betul. Dan seluruh Babinsa ini sudah divaksin, betul. Tentunya nanti akan berkelanjutan kepada masyarakat hingga tingkat level yang paling bawah. Betul. Begitu. Betul. Pak Soeharyanto, untuk di lingkup TNI Angkatan Darat di Kodam 5 Brawijaya sendiri, ini ada personelnya lebih dari 30.000 begitu. Dan 10.000 ini sudah divaksin, bagaimana dengan sisanya ini? Targetnya kapan akan divaksin begitu Pak? Nah ini memang kita sudah punya jadwal seluruhnya. Tentu saja TNI juga tidak minta harus duluan gitu. Kita tetap sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah. Tetapi dalam program Kodam 5 Brawijaya ini ada 4 tahap. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Nah ini kita sudah masuk gelombang 2. Nah untuk vaksin yang Sinovac, seperti saya dengan gelombang pertama para Babinsa itu Sinovac, nanti anggota kami yang kedua ini pasti vaksin AstraZeneca. Kami tidak mempermasalahkan vaksin itu karena kami yakin bahwa apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu sangat membantu bagi kami dalam mengatasi pandemi COVID ini. Walaupun ada pro kontra mungkin di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa ada unsur-unsur yang tidak halal, tapi kan sudah di Jawa Timur sudah keluar fatwa MUI, kemarin ada beberapa waktu yang lalu di Jombang, di Sidoarjo, di Pasuruan juga dilaksanakan vaksin terhadap masyarakat, dan TNI tinggal mengikuti dan mendukung program itu. Ya, dan selalu mendukung program masyarakat ya, program pemerintah sendiri utamanya karena memang di pusat sendiri untuk seluruh Indonesia akan dibagikan 4 jenis vaksin yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax dan juga Pfizer. Ini nanti akan seperti apa yang diterapkan oleh TNI untuk juga mengajak masyarakat agar tidak takut divaksin dan percaya bahwa vaksin ini merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Ini nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.